firman-Mu. Dikau menyinari hati kami. Tolonglah kami untuk mengenal diri kami. Tolonglah kami untuk mengenal hati kami. Tolonglah kami untuk mengizinkan Roh Kudus membersihkan hati kami melalui firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara dan mempersiapkan hati kami, sehingga firman Tuhan boleh menyinari hati kami dan menyingkapkan yang terselubung bagi kami. Siapkanlah hati kami dan berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan membahas satu tema. Temanya mungkin terdengar janggal, yakni perjuangan batin. Jadi ada kehidupan batin, ada kehidupan di dalam hati kita, dan kita sedang berbicara tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita. Jadi tema ini istilah lainnya adalah The Soul's Inner Struggle. Terkait dengan tema ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Lukas yang ke-11, ayat 24 hingga ke-28 yang berbunyi demikian. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh yang lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ia pun berkata, "Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian kitab suci yang kita baca pada hari ini itu berbicara tentang kondisi interior kita, kondisi di dalam hati kita, di dalam batin kita. Di dalam kondisi batin kita itu kita perlu kewaspadaan di dalam hati, kita perlu ketaatan di dalam hati. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berbicara jauh-jauh tentang yang di dalam hati gitu ya, kewaspadaan dan ketaatan, kita perlu masuk ke dalam realita-realita kehidupan kita sehari-hari terlebih dahulu. Di dalam realita kehidupan kita sehari-hari, kita itu punya kehidupan eksternal dan kehidupan internal. Dan yang mana sih yang seringkali menjadi perhatian kita? Secara umum, kebanyakan orang itu lebih memperhatikan keadaan-keadaan yang secara eksternal. Misalnya, ketika kita berbicara tentang sukses, apa yang ada di pikiran kita? Apa yang menjadi perhatian kita tentang sukses? Mungkin kita akan berkata kesuksesan secara finansial, gitu ya. Kesuksesan secara karir, kesuksesan dalam hal prestis, kebanggaan diri, kesuksesan untuk mengaktualisasikan hidup kita, mengembangkan bakat-bakat kita, dan mengekspresikannya dengan optimal. Dan kita berkata inilah yang sebetulnya dicari oleh orang ketika berbicara tentang kesuksesan. Gitu ya. Tapi kalau berkata tentang kesuksesan rohani, siapa yang peduli gitu kan ya? Apa perlunya sih bagi saya itu untuk sukses secara rohani? Tidak banyak orang yang akan tertarik ingin sukses secara rohani. Berbicara tentang kesehatan,
Berbicara tentang kesehatan, kita tahu bahwa kesehatan fisik kita itu penting. Karena itu kita menjaga kesehatan kita, ada orang-orang yang dengan tekun itu berolahraga, menjaga gaya hidup, dan kemudian spend money itu untuk kesehatan, untuk pemeriksaan, untuk check up, dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa biaya kesehatan itu tidak murah, begitu ya. Tetapi untuk yang namanya masalah kesehatan, kita itu concern, kita itu peduli dengan kesehatan fisik kita. Tetapi berbicara tentang kesehatan rohani, kita mungkin bertanya, apa sampai sebegitu perlunya ya? Bahkan tidak kepikir bagi kita untuk mengecek kesehatan rohani kita, begitu. Mengapa? Karena kita itu lebih tertarik kepada sesuatu yang sifatnya itu eksternal. Jadi buat apa, siapa peduli gitu ketika berbicara tentang kesehatan rohani. Nah, tetapi karena kita orang percaya, karena kita sudah lama di gereja, maka mungkin sebagian dari kita ada yang tertarik dengan yang namanya sukses sehat rohani. Nah, ketika berbicara sukses dan sehat rohani pun, kita itu seringkali terjebak kepada hal-hal yang sifatnya itu eksternal daripada internal. Jadi ketika berbicara tentang seperti apa sih sukses dan sehat rohani, fokus dari sukses dan sehat rohani itu seperti apa? Seringkali dan kebanyakan orang Kristen itu berpikir bahwa sukses secara rohani, sehat secara rohani itu adalah kegiatan-kegiatan aktivitas yang kemudian itu bisa kita checklist gitu ya, ada checklistnya dan kita bisa cek gitu misalnya. Oh, orang Kristen yang sukses adalah orang Kristen yang beribadah secara tekun, rutin. Jadi setiap kali kita datang minggu beribadah dan kita lihat, oh ada aktivitasnya ke gereja, kita bisa cek gitu. Kemudian, oh yang sukses rohani adalah yang ikut medium group, persekutuan-persekutuan, dan kita cek, oh cek, saya sukses. Oh yang ikut KTB, dan KTB-nya itu berjalan dengan sangat baik, maka kita cek begitu. Dan kita mengatakan bahwa, oh saya sudah mengikuti checklist itu dan saya sehat. Oh saya memberikan persembahan setiap hari, saya melakukan saat teduh setiap hari. Oh persembahan bukan setiap hari ya, maksudnya memberikan persepuluhan, memberikan persembahan yang dibutuhkan, dan sebagainya. Dan kita itu membuat checklist. Dan dengan checklist itu maka kita berpikir bahwa kita secara rohani itu adalah sehat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ironisnya begitu ya, itu kelihatan sehat dari luar. Tetapi apakah benar kita mengalami yang namanya itu perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani melalui berbagai checklist itu? Apakah melalui berbagai checklist itu kita itu semakin rindu dengan firman Tuhan, kita itu ingin semakin memuliakan Tuhan dan sebagainya? Ketika kita datang beribadah pada pagi hari ini, kita datang ya. Jadi secara checklist, secara eksternal sudah baik itu. Checklist, cek sehat rohaninya. Tetapi pada waktu kita datang, apakah kita betul? Kita datang itu dengan satu kerinduan. Aku rindu untuk datang ke rumah Tuhan dan aku rindu itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di situ. Aku rindu hatiku itu disentuh oleh Tuhan di situ. Aku rindu untuk mencintai Tuhan. Aku kepingin ketemu, aku ingin menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan yang aku cintai itu. Aku ingin memuliakan Tuhan, aku ingin memuji-muji Tuhan, aku ingin mengagungkan Tuhan. Atau sebetulnya kita datang yaitu sebagai satu rutinitas aktivitas dan kita checklist, aku orang Kristen yang sehat. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian kita itu terjebak kepada peraturan-peraturan legalis gitu ya, peraturan-peraturan yang mana orang Kristen itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, tetapi lupa untuk apa? Lupa untuk melihat akarnya di dalam ini. Di dalam hati kita itu sebetulnya apa yang sedang terjadi, ya, apa yang sedang terjadi. Jadi seringkali kita itu mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia sekarang begitu ya semakin sadar bahwa manusia itu punya kehidupan interior selain eksterior. Manusia itu memiliki kehidupan batin. Sebetulnya bukan hanya sekarang saja, cuma sekarang ini muncul lagi di film diproduksi Disney kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi gitu, karena saya tidak perhatikan dengan detail gitu ya. Diproduksi Disney. Ini adalah film psikologis ya, yang kemudian muncul lagi dan mengingatkan kita bahwa manusia itu memiliki dimensi interior. Nama filmnya Inside Out.
Karena dia disetting untuk semua umur dan bentuknya itu animasi kartun begitu ya. Maka anak-anak yang menyukai film ini. Tetapi sebetulnya ini bukan hanya film untuk anak-anak. Ini adalah film untuk orang dewasa juga yang memberikan kesadaran bahwa ada realitas-realitas batinnya. Realitas-realitas dalam hati yang kita itu perlu sadar. Siapa yang sedang menguasai diri kita? Apakah itu kemarahan? Apakah itu rasa malu? Apakah itu kecemasan? Apakah rasa sedih? Atau apakah itu sukacita? Kita itu perlu memiliki kesadaran-kesadaran tentang hal itu. Jadi apakah kita itu sadar dengan pergerakan-pergerakan di dalam hati, di dalam batin kita, gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, lebih lanjut kita perlu menyadari bahwa hal ini tidak hanya sekedar kita itu perlu sadar dengan pergerakan-pergerakan di dalam hati. Karena di samping itu kita perlu melihat bahwa hati manusia itu merupakan satu hati yang berlapis-lapis ya. Jadi bukan cuma bergerak begitu saja, tetapi hati manusia itu memiliki berbagai lapisannya, di mana kita itu kadang-kadang tidak menyadari. Seperti kita datang beribadah, kita kepingin sebetulnya itu mendengarkan firman Tuhan. Kalau ditanya, kita itu sebetulnya kepingin mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saudara mendengarkan khotbah kan begitu. Tetapi pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, tanpa kita sadari sebetulnya kita bukan ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita itu ingin mendengarkan apa yang sebenarnya kita ingin dengar. Dan begitu yang disampaikan itu berbeda dengan apa yang kita ingin dengar, maka kita rasa bahwa ini nggak benar, ini nggak cocok, ini firman Tuhan yang nggak bagus untuk aku. Mengapa? Karena ini tidak sesuai dengan apa yang aku itu ingin dengar atau apa yang aku itu biasa dengar. Kita bisa melihat bahwa hati kita itu bisa berlapis-lapis seperti itu. Kita berkata, saya ingin datang beribadah. Tetapi sebetulnya mungkin bukan datang beribadah, karena kita tidak betul-betul rindu untuk mengalami Tuhan di situ. Tetapi kita mungkin, ya itu satu kebiasaan, ya itu family tradition, dan family traditionku adalah setiap minggu berkumpul di GKA Elion, begitu. Dan karena itu, ya saya datang ke GKA Elion. Kita bisa lihat bahwa lapisan-lapisan jiwa manusia itu bisa macam-macam, begitu ya. Dan juga kita bisa lihat bukan cuma berlapis-lapis, tetapi jiwa kita itu juga bercabang-cabang, begitu Bapak Ibu sekalian. Kita berkata bahwa aku ingin melayani Tuhan, gitu ya. Tetapi di satu sisi, mungkin bukan aku itu ingin melayani Tuhan, tapi di sisi yang lain aku itu ingin meneguhkan egoku itu loh. Jadi di dalam pelayanan itu yang penting bukan kita itu membasuh kaki saudara-saudara kita karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Tapi di dalam pelayanan itu aku ingin menunjukkan siapa aku ini, who is the boss di dalam pelayanan ini, begitu ya. Aku ini punya pengaruh yang positif untuk komunitasku, untuk gerejaku, dan orang itu harus menuruti aku. Kalau orang itu tidak menuruti aku, maka ya ayo kita siap berantem, siapa yang lebih hebat, begitu. Who is the boss? Jadi kadang-kadang kita berkata ini pelayanan, tetapi sebetulnya bukan pelayanan, tetapi itu menjadi ajang pertandingan ego. Karena yang punya kepentingan seperti itu bukan cuma 1-2 orang, tetapi banyak orang memiliki kepentingan seperti itu. Jadi tidak heran pelayanan itu menjadi tempat wajah ajang pertandingan ego. Dan kita bisa lihat bahwa hidup itu bisa bercabang-cabang. Di satu sisi begitu ya, kita itu ingin memuliakan Tuhan, di satu sisi kita itu ingin mencari keuntungan yang lain. Di dalam diri kita itu juga ada tarik-menarik yang sedemikian kuat, begitu. Kita itu kepingin melakukan hal yang baik. Tapi ternyata yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang baik. Kita itu ingin menciptakan sistem pendidikan Kristen yang baik. Tapi ternyata di dalamnya kita bisa lihat, wah berbagai politik yang ada itu begitu rumitnya. Kita bisa membuat hal-hal yang seperti itu. Kita ingin melakukan yang baik, kita ingin menghasilkan yang baik, tetapi ternyata yang kita lakukan itu yang tidak baik begitu. Dan itu selalu terus terjadi. Paulus itu berkata bahwa aku itu ingin melakukan yang baik, tapi kadang-kadang yang tidak baik itu yang terjadi. Begitu. Bapak Ibu sekalian, kita bisa perlu melihat hal yang seperti ini. Dan kadang-kadang itu saling berbenturan satu dengan yang lain. Jadi kita perlu memiliki berbagai kesadaran-kesadaran seperti ini. Bahwa hati kita itu berlapis-lapis, bergerak, kita itu dari muda mungkin ada orang-orang yang setia melayani Tuhan. Tetapi pada masa tuanya maka pelayanan itu menjadi permainan kekuasaan saja. Itu bisa terjadi. Mengapa? Karena hati manusia itu berubah, hati manusia itu bergerak, hati manusia itu saling mengalami tarik-menarik, dan
kadang-kadang mengalami perbenturan satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kembali kita berbicara tentang fokus kita itu di mana. Dan ketika berbicara tentang bagian interior kita sebagai manusia, ya, perlu ditandaskan di sini bahwa manusia itu bukan hanya punya bagian eksterior, tapi punya bagian interior. Dan itu yang membedakan, begitu ya, setahu saya, yang membedakan antara manusia dengan binatang. Mengapa saya berkata setahu saya? Karena saya belum pernah menjadi kucing, gitu ya. Saya tidak tahu apakah kucing itu memiliki kesadaran-kesadaran seperti itu, apakah kucing memiliki hati nurani, apakah kucing itu memiliki berbagai dinamika dinamis yang kompleks seperti hati manusia. Tapi manusia itu dikaruniai oleh Tuhan hati, manusia itu dikaruniai oleh Tuhan hati nurani, manusia itu dikaruniai dimensi spiritual, manusia itu dikaruniai dimensi interior di dalam hatinya. Dan kita perlu menyadari, Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya fenomena gejala-gejala psikologis semata. Tetapi bagian interior jiwa kita itu, bagian dalam, bagian hati kita itu merupakan satu ladang, merupakan satu medan. Dan itu medan apa? Medan pertempuran. Medan pertempuran kerajaan Allah. Jadi ketika Allah mendirikan kerajaannya, agar kebenaran itu ditegakkan di muka bumi ini, agar orang-orang tertindas itu dilayani di muka bumi ini, seperti dalam visi Injil Matius, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan itu mendirikan kerajaannya dan memanggil kita untuk melaksanakan panggilan kerajaannya, peperangan yang di luar itu dimulai dari peperangan di dalam hati. Karena orang itu bisa melayani Tuhan dengan sedemikian rupa. Kita bisa menjadi seperti saya, seperti seorang hamba Tuhan secara profesional, secara profesinya, secara jabatannya, secara kedudukannya, secara fungsinya, perannya. Tetapi sebetulnya dia di dalam hatinya itu bukan melayani Tuhan. Itu bisa sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan tidak bisa. Seakan-akan seorang hamba Tuhan yang seperti itu adalah hamba Tuhan, tetapi sebetulnya mungkin adalah hamba setan atau hamba dirinya sendiri. Itu bisa terjadi. Jadi dimulai dari mana peperangan itu? Peperangan itu dimulai dari bagian dalam ini. Jadi itu adalah medan pertempuran antara kerajaan Allah dan kerajaan setan. Itu adalah medan pertempuran antara iblis dan setan. Itu adalah medan pertempuran kita. Apakah kita itu akan mengikut Yesus atau mengikut setan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena itu kita perlu sadar dan berhati-hati. Tetapi seringkali kita tidak sadar dan tidak tahu bagaimana berhati-hati. Untuk apa kita berhati-hati? Kita pikir, itu enggak penting. Bagaimana kita berhati-hati? Kita tidak tahu. Berhati-hati atas apa? Bagaimana berhati-hati? Seringkali kita tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, kehidupan interior kita itu bisa berjalan dalam terang firman, seperti lagu paduan suara, berjalan dalam terang Tuhan, atau kita itu sebetulnya bisa berjalan di dalam kegelapan. Kita bisa, hidup kita itu semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Padahal kita sangat religius sekali, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita perlu berhati-hati. Terkait dengan hal ini, maka kita kembali kepada Lukas 11 ayat 24 hingga 28. Dan kita akan membahas Lukas ini dengan dua bagian, sesuai dengan urutan dalam Lukas ini. Yang pertama, kita akan berbicara secara di dalam hati kita tentang kewaspadaan rohani yang terjadi di dalam hati kita. Dan bagian yang kedua, kita berbicara tentang ketaatan rohani yang terjadi di dalam hati kita. Jadi ketaatan rohani itu bisa terjadi karena adanya kewaspadaan rohani terlebih dahulu. Kita perlu memiliki kewaspadaan itu, dan kita perlu memiliki ketaatan rohani itu. Dan kewaspadaan dan ketaatan rohani itu yang kemudian melandasi, yang akan akhirnya itu keluar dari inside out kepada apa yang kita lakukan secara eksternal itu. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kewaspadaan rohani dan ketaatan rohani, kita akan melihat bahwa di dalam ayat 24 hingga ayat yang ke-26, saya akan membacakannya sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur.
Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk ke dalam rumah, dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Bapak Ibu sekalian, hal ini berbicara tentang kewaspadaan rohani. Dan di sini kita bisa melihat adanya perbandingan ironis. Perbandingan ironis itu adalah perbandingan yang memberikan perbandingan seakan-akan kelihatannya baik, ternyata tidak baik. Kita kalau berbicara tentang ironi, kita menduga bahwa ujungnya itu akan ke sana, ternyata ujungnya itu bukan ke sana. Itu yang disebut dengan ironi. Dan di sini diberikan satu perbandingan ironis, ya, di mana diperlihatkan bahwa ada peristiwa sebelumnya dan kemudian ada peristiwa sesudahnya. Kalau kita lihat produk-produk kosmetik, biasanya itu kan begini. Sebelum ditreatment oleh produk kosmetik itu seperti ini, begitu kan ya? Maaf gitu misalnya, banyak jerawatnya, begitu kan ya. Setelah ditreatment oleh produk kosmetik, plong, halus, mulus. Sebelum ditreatment oleh produk kosmetik, wah jelek. Setelah ditreatment oleh produk kosmetik, wah jadi cantik, kan begitu. Nah, kita bisa lihat nanti produk kosmetik itu baik atau jelek adalah bukan hanya sebelumnya dan sesudahnya, tapi selanjutnya itu seperti apa. Karena produk kosmetik yang jelek itu cuma cespleng, cepat, semula, tetapi setelah itu makin hancur wajah kita. Sedangkan produk dan treatment kosmetik yang baik, setelahnya itu makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus. Nah, di sini ada satu perbandingan yang seperti ini. Sebelumnya itu seperti apa? Sebelumnya itu ada orang yang jiwanya ini digambarkan sebagai rumah yang dikuasai oleh setan. Tetapi kemudian setan itu sudah pergi. Ya, rumah itu kemudian sudah diberasi, sudah disapu dan semuanya itu sudah rapi. Tetapi bukan hanya sebelumnya dan sesudahnya, tapi selanjutnya itu seperti apa? Mungkin kita berkata dulu sebelum aku percaya kepada Kristus, dulu sebelum aku bertobat, dulu sebelum aku itu pergi ke gereja, aku itu nuakalnya luar biasa Pak, begitu. Saya ini melakukan segala hal yang macam-macam itu yang pokoknya terkategori nakal ya itu saya lakukan, begitu ya, berjudi dan sebagainya. Tetapi setelah saya menjadi orang Kristen, saya sudah meninggalkan semuanya itu. Oke, ada sebelumnya, ada sesudahnya. Tetapi perikop yang kita baca pada hari ini, ayat 24 hingga 26 itu memberikan kewaspadaan kepada kita. Hati-hati, jangan cuma berhenti sampai di situ. Hati-hati, jangan berbangga di situ. Karena masih ada kisah selanjutnya. Dan kisah selanjutnya itu merupakan sesuatu yang krusial dan penting sekali. Karena selanjutnya itu bisa jadi nanti setan akan masuk kembali menguasai rumah hatimu itu dengan membawa 7 setan lain yang lebih jahat daripada dia. Dan dengan demikian, dengan perbandingan ironis ini, kesimpulannya adalah keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula. Jadi hati-hati, waspada. Dan pada bagian yang kedua, itu di ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28, di situ ada perbandingan superlatif. Perbandingan superlatif itu misalnya kita berkata pensil yang satunya pendek, pensil yang satunya panjang, pensil yang satunya lagi lebih panjang atau terpanjang, begitu. Dan kita bisa lihat ada superlatif, ada perbandingan yang mana yang lebih, yang mana yang kurang, yang mana yang lebih, ya. Dan di dalam perbandingan superlatif ini kita bisa lihat ayat 27 hingga 28 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Ia pun, Yesus berkata, "Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Siapa yang lebih berharga? Yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita melihat bagian ini satu persatu secara lebih mendetail. Kita melihat kewaspadaan rohani terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita, hati-hati karena kondisi itu bisa lebih buruk daripada keadaan semula. Karena apa? Karena setan itu membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat. Dan kita bisa lihat contoh yang lain di dalam Injil Lukas adalah di dalam perumpamaan penaburan benih. Jadi Yesus menggunakan kisah tentang rumah yang dikuasai setan ini sebagai satu perumpamaan. Dan di perumpamaan yang lain, Yesus itu juga bercerita tentang ada benih.
benih yang kemudian itu ditaburkan orang. Dan benih yang ditaburkan orang itu ada yang jatuh di batu-batu. Benih itu ditaburkan. Jadi ada benih, ditaburkan. Ternyata seperti apa? Tumbuh benih itu. Wah, tapi jangan sebelumnya nggak tumbuh, sesudahnya tumbuh. Perhatikan selanjutnya. Selanjutnya kering. Nah, ada benih juga yang jatuh di semak belukar, semak duri. Dan ternyata, tumbuh benih itu. Tetapi jangan hanya lihat sebelumnya tidak tumbuh, sesudahnya tumbuh, tetapi perhatikan selanjutnya itu mati. Jadi kita perlu berhati-hati. Kita perlu memiliki kewaspadaan rohani untuk menjaga kondisi interior jiwa kita. Kita perlu berjaga-jaga. Mengapa? Karena paket sehat dan paket sukses di dalam kerohanian kita itu ada sebelum, sesudah, dan selanjutnya itu. Dan ketika berbicara tentang hal ini, kita perlu ingat bahwa musuh kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Saya termasuk yang suka nonton misalnya seperti National Geographic begitu ya, yang nature begitu, Animal Planet dan sebagainya. Dan di dalam tayangan-tayangan seperti itu kadang-kadang ada episode singa, macan, binatang buas itu berburu ya. Dan ketika mereka berburu itu kadang-kadang mengejar buruan itu seperti binatang-binatang buruan itu juga memiliki kelihayan sendiri, kecepatan berlari, likukan-likukan yang kencang dan sebagainya, sehingga tidak selalu berhasil. Tetapi ketika tidak selalu berhasil, jangan kemudian dipikir bahwa itu sudah selesai. Karena biasanya binatang buas itu juga tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian akan seakan-akan itu pergi, tetapi menyelinap ke tempat lain, dan dia itu menunggu waktu yang tepat ketika si kijang atau binatang buruannya itu lemah. Dan begitu lemah, dia akan kembali dengan cekap itu menyergapnya. Dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 itu mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang paket sukses dan paket sehat rohani, itu berbicara tentang bagaimana kita menantikan kerajaan Allah. Yesus Kristus itu sudah naik ke surga, dan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya itu untuk menggenapi kerajaannya. Dan di dalam antara Yesus Kristus naik ke surga dan Yesus Kristus akan datang kedua kali ini, maka apa tugas kita sebagai orang Kristen? Sebagian besar dari kita mungkin, semoga tidak sebagian besar begitu ya, tetapi banyak orang Kristen itu yang berpikir bahwa tujuan menjadi Kristen itu adalah supaya nanti mati masuk surga, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mengapa percaya kepada Yesus Kristus? Supaya nanti aku mati, aku masuk surga. Dan sebelum aku masuk surga, ya aku menunggu saja nanti dijemput masuk surga. Jadi kita memiliki mentality seperti hidup di bus stop, di halte bus, begitu ya, halte bis. Dan kita itu menunggu bis datang, dan waktu bisnya datang, ya kita berangkat bersama-sama dengan bis itu. Dengan istilah lain, selama kita hidup di dunia ini, setelah kita diselamatkan, ya kita nunggu mati. Nanti kalau mati, kita berangkat ke surga. Nah, kalau tujuannya itu mati masuk surga, Bapak Ibu sekalian, ada ide baik, kita sebetulnya pakai baptisan selam aja ya. Jadi pada waktu orang itu percaya kepada Yesus Kristus, mau dibaptis, maka kita baptis selam dan gak usah dikeluar-keluarin lagi, nanti kan mati sudah langsung masuk surga, gitu cepat, jadi gak usah nunggu bisnya itu lama-lama Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan menciptakan kita, Tuhan memanggil kita untuk keselamatan, adalah untuk menghadirkan, untuk menggarap secara aktif kerajaan Allah di muka bumi ini, dan itu adalah tugas kita, itu adalah PR kita. Kita bukan hanya menunggu di bus stop untuk menunggu bis itu datang. Jadi kita perlu mengisi keselamatan kita. Kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Dan berbicara tentang pertobatan, itu bukan hanya kita membuang hal-hal yang dulu itu buruk. Itu betul, kita membuang hal-hal yang buruk, tapi itu bukan satu paket yang lengkap. Paket yang lengkap adalah setelah kita membuang hal-hal yang buruk itu, kita perlu mengisinya dengan hal-hal yang baik. Kita perlu membenahinya, kita harus terus mengembangkannya menjadi sesuatu yang baik. Ketika kita membiarkannya berantakan, kita sudah selesai prosesnya dan kita biarkan, maka itu akan berantakan, amburadul, luar biasa. Dan karena itu kita perlu memiliki kewaspadaan rohani. Bagian yang kedua, kita berbicara tentang ketaatan rohani. Jadi kita perlu melihat hati kita itu hati yang taat atau tidak. Dan ketaatan itu fokusnya interior, bukan eksterior.
Fokusnya itu adalah apa yang ada di dalam hati, bukan cuma ketaatan-ketaatan di luar. Bukan berarti ketaatan di luar itu tidak perlu. Karena aku itu taat, aku tidak perlu ke gereja. Karena aku itu taat, aku tidak perlu saat teduh. Karena aku taat, aku tidak perlu apa. Itu bukan seperti itu. Tetapi kita perlu lihat dari dalamnya dulu, itu terekspresikan keluar. Tetapi kita perlu memberikan sorotan terhadap apa yang terjadi di dalamnya. Nah, berbicara tentang ketaatan rohani ini, kita bisa melihat sedikit konteks latar belakang historis dan budaya dari teks Lukas yang ke-11 ini. Jadi budaya Yahudi itu adalah budaya yang sangat religius. Jadi setelah pembuangan dari Babylon, orang-orang Yahudi itu sangat ketat dengan yang namanya Taurat. Dan mereka itu ketika berbicara tentang menjaga kesucian dan kemurnian, mereka akan sangat-sangat ketat menjaga mana yang najis, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan mereka saking ketatnya, mereka itu membuat aturan-aturan yang sedemikian banyak, dan aturan-aturan itu bersifat legalis. Segala sesuatu benar atau salah itu dinilai dengan berdasarkan apakah mengikuti aturan-aturan itu atau tidak. Dan fokus religiusitas mereka sangat religius, fokus keagamaan mereka, fokus kerohanian mereka, seringkali itu terjebak kepada masalah honor and shame. Satu kebanggaan atau perasaan malu, bangga atau malu. Dan bangga atau malunya itu dikaitkan dengan masalah keagamaan. Jikalau seseorang itu taat secara agama, maka orang itu memiliki kebanggaan secara sosial di dalam masyarakat pada waktu itu. Kita bisa lihat bahwa ahli Taurat itu memiliki kebanggaan. Mengapa? Karena dia mengerti Taurat Tuhan itu dengan baik. Dan semakin dia mengerti Taurat Tuhan dengan baik, dia lebih bangga daripada orang yang tidak mengerti Taurat Tuhan. Orang-orang Farisi itu memiliki kebanggaan. Mengapa? Karena mereka memiliki aturan-aturan yang strict, yang ketat. Dan mereka itu taat dengan aturan-aturan yang strict dan ketat itu. Dan mereka itu sangat bangga menjadi orang yang religius. Dan kerohaniannya, religiositas dan spirituality-nya itu merupakan sesuatu yang digantungkan kepada honor and shame berdasarkan hal-hal yang seperti itu. Namun hal seperti ini bisa terjebak kepada hal-hal yang bersifat eksternal. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh di dalam Alkitab bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu secara eksternal excellent, tetapi secara internal itu yang dikritik oleh Yesus Kristus. Secara internal itu berantakan. Isinya itu tulang belulang. Engkau itu seperti kabur berkapur putih. Di luar itu bersih, tetapi di dalamnya itu tulang belulang yang busuk itu ada di sana. Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya peringatan bagi Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita sebagai gereja juga bisa mengalami hal yang sama seperti itu. Kita bisa secara eksternal, kita itu melakukan ibadah yang baik. Secara eksternal kita menyediakan ibadah yang baik. Kita bisa melakukan medium group dengan baik. Kita mengelolanya dengan baik. Kita bisa menyediakan kelompok-kelompok kecil yang baik. Tetapi secara internal, apakah benar kita itu mengalami perubahan di dalam hidup kita? Apakah melalui kita itu menjalani ibadah kita dan sebagainya, kita menjadi semakin mencintai Tuhan? Kita semakin merindukan hadirat Tuhan. Ketika kita datang beribadah, kita ingin semakin memuji Tuhan. Kita ingin memuliakan Tuhan. Atau sebetulnya bertahun-tahun kita lakukan kegiatan kegerejaan kita, tapi kegiatan gerejawi kita itu hanya eksternal. Tetapi bagian internalnya itu berantakan. Kita tidak mengalami pertumbuhan yang di sana. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ketika honor and shame itu bersifat lebih eksternal dibanding internal, maka muncullah ungkapan dari seorang wanita ya ketika mendengar ajaran Yesus. Wanita ini terkagum-kagum dengan ajaran Yesus, sang rabi muda yang luar biasa ini. Dan dia berkata, berbahagialah, betapa bangganya mamamu, begitu ya, susu yang menyusui engkau. Karena orang itu bisa melahirkan seorang anak rabi yang seperti ini. Itu merupakan sesuatu yang sangat membanggakan. Tapi kemudian Yesus itu memberikan satu koreksi. Koreksi Yesus adalah yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu sendiri dan memperhatikan firman Tuhan itu di dalam kedalaman hatinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa ada kerohanian kita, itu ada kerohanian yang superficial di permukaan, ya, yang eksternal, dan ada yang di dalam, ya, yang internal. Dan kita bisa lihat bahwa di dalam Alkitab itu diberikan contoh bahwa ada Maria, ibu Yesus, itu yang disebut berbahagia. Dan disebut berbahagia
Pertama-tama itu kan oleh malaikat Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 28. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa mereka ini disebut berbahagia oleh Elizabeth, begitu kan ya. Elizabeth itu juga mengatakan bahwa Maria itu adalah wanita yang berbahagia. Dan kemudian kita bisa melihat yang ketiga ini adalah seorang wanita yang mendengar ajaran Yesus dan dia berkata berbahagia. Tetapi Yesus itu memberikan satu koreksi di sini, bahwa Maria itu berbahagia bukan karena secara eksternal saja melahirkan Yesus. Tapi Maria itu berbahagia karena dia adalah seseorang yang taat kepada kehendak Tuhan. Dia terbuka terhadap firman Tuhan dan menyediakan dirinya itu untuk menjadi perencanaan perwujudan dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi Maria itu berbahagia bukan karena dia hanya sekedar menjadi ibu kandung Yesus, tetapi dia berbahagia karena dia adalah seseorang yang mendengarkan firman itu dan menghidupi firman itu di dalam kehidupannya. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh yang lain, bahwa yang juga lebih berbahagia daripada menjadi ibu Yesus, yang secara jasmani, secara eksternal itu melahirkan tubuh Yesus, adalah orang-orang yang taat, yang mendengarkan firman Tuhan. Seperti Maria, saudara dari Marta, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kita semua yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, itu adalah yang berbahagia. Jadi ada berkat yang lebih besar daripada jadi ibu kandung Yesus. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang ini, saya teringat satu celotehan mama-mama gitu ya. Mama-mama ini adalah mama-mama dari anak sekolah minggu. Dan ini bukan dari Elion gitu ya. Jadi jangan dicari siapa gitu kan ya. Jadi celotehan dari mama-mama itu yang bercerita begini, dia bercerita tentang kondisi di gerejanya. Pada satu perayaan Natal begitu ya, kan di Natal itu biasanya ada peragaan anak-anak sekolah minggu ya, anak-anak sekolah minggu membuat satu drama Natal dan sebagainya. Dan pada waktu pengurus sekolah minggu itu mempersiapkan Natal ini, terjadilah kehebohan sedikit gitu ya. Tarik-menarik nggak selesai-selesai. Mengapa? Karena ada beberapa kandidat mama-mama ini yang pengen anaknya itu menjadi Maria, begitu kan ya. Dan terjadilah ketegangan, siapa yang akan dipilih menjadi Maria. Ketika dikatakan yang ini menjadi Maria, yang lain akan protes, loh kok anaknya dia yang jadi Maria, kenapa kok bukannya anak-anaknya aku gitu. Kemudian karena itu nggak selesai-selesai, kemudian muncul satu ide gitu ya. Idenya itu ya udah untuk kali ini dibuat pengecualian. Jadi Marianya ada 10, Yusufnya ada 10. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya permasalahan itu selesai. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ada berkat yang lebih besar dari jadi ibu kandung Yesus. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dan juga di dalam Lukas 8 ayat 21 Yesus berkata, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dan ketaatan ini bukan ketaatan yang hanya eksternal. Ketaatan itu dimulai dari ketaatan yang bersifat internal. Hal ini memberikan satu penegasan tentang peran penting dari firman Tuhan. Di dalam menghadapi inner struggle kita, pergulatan batin kita, kehidupan interior kita, kehidupan di dalam hati kita. Ini memberikan penegasan penting akan firman Tuhan menghadapi spiritual warfare. Satu peperangan rohani yang sebetulnya itu terjadi di mana? Di medan peperangan yang ada di dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pesan bagi kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Ada satu paket sukses, paket sehat rohani. Apakah kita peduli dengan paket sukses dan sehat rohani ini? Dan ketika kita berkata, aku peduli, apakah kita itu hanya peduli paket sukses dan sehat rohani ini secara eksternal? Tetapi apakah kita betul-betul serius memperhatikan? Ya, betul-betul serius memperhatikan apa yang sebetulnya itu terjadi secara interior di dalam jiwa kita. Kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun mungkin. Tetapi apakah kita itu serius memperhatikan apa yang terjadi di dalam interior kehidupan kita? Apakah kita betul-betul serius memperhatikan kesehatan, pertumbuhan rohani yang terjadi di dalam kehidupan interior kita? Ataukah kita melakukan semuanya ini sebagai satu religiusitas, kegiatan keagamaan, sebagai satu spiritualitas, sebagai satu kerohanian, tetapi semuanya hanya checklist yang eksternal? Dan ketika kita berbicara tentang kehidupan interior kita perlu memiliki yang namanya kewaspadaan rohani. Kita perlu memiliki yang namanya ketaatan rohani. Kita perlu sadar the soul inner struggle. Kita perlu sadar bahwa jiwa kita itu ada
pertentangan-pertentangan dan pergerakan-pergerakan. Dan pergerakan-pergerakan itu merupakan satu medan dari spiritual warfare dan pertempuran rohani itu. Dan untuknya kita itu perlu belajar taat secara rohani dengan diterangi dan diisi oleh firman Tuhan. Seperti lagu di dalam paduan suara pada hari ini. Ku berjalan di dalam terang Tuhan. Ku berjalan di dalam firman Tuhan. Dan itu memainkan satu peranan yang sangat krusial. Pertobatan kita itu diisi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kita itu perlu belajar untuk memiliki kerinduan akan mendengar firman Tuhan. Mungkin kita sudah ikut KTP berkali-kali, bertahun-tahun. Tapi apakah kita betul rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Betul kepingin ngerti firman Tuhan? Jikalau tidak, maka kita hanya melakukan itu secara eksternal saja. Tetapi kerinduan rohani untuk mengerti itu enggak. Nah, bagaimana kita mau belajar untuk taat, rindu untuk taat, mau ngerti aja enggak, begitu. Ketika kita diajar, kita seringkali tidak mau, kita hanya ingin mendengar apa yang kita ingin dengar. Tetapi kita tidak ingin mendengar apa yang sebetulnya firman Tuhan itu ingin katakan kepada kita. Nah, kita perlu perhatikan dengan serius, secara internal. Kita itu bukan hanya eksternal kegiatan, keagamaan, aktivis, pelayanan. Bapak Ibu sekalian, sebagai refleksinya ketika kita berbicara tentang the soul inner struggle, pergumulan, pergolakan batin kita. Kita perlu ingat fokus kegiatan dan kerohanian, fokus kegiatan keagamaan dan kerohanian kita itu di mana? Eksternal atau internal. Apakah kita itu punya kepekaan rohani? Apakah kita itu punya kerinduan rohani? Apakah kita itu sebetulnya ingin dekat dengan Tuhan? Rindu untuk mengerti firman-Nya dan taat kepada firman-Nya? Ataukah kita hanya melakukan aktivitas keagamaan? Apakah kita itu memiliki kesadaran akan pergerakan-pergerakan batin kita yang merupakan medan pertempuran rohani? Bapak Ibu sekalian, kita bisa berpikir bahwa kita melayani Tuhan. Tapi terkadang yang terjadi adalah itu hanya pertandingan ego kita. Dan kita bisa melihat gereja itu bisa berantakan itu gara-gara seperti itu. Karena apa? Karena kita itu hanya memperhatikan ego kita yang kita katakan bahwa itu adalah melayani Tuhan. Jika hal itu terjadi, ya mungkin betul. Karena Tuhan kita itu siapa? Ego kita. Tapi kita perlu menyadari, di situ tanpa kita memberikan satu perhatian ke dalam, kita itu akan membuat pelayanan itu kacau balau, gak karu-karuan. Berantakan, berantem di sana, berantem di sini. Karena kita tidak memperhatikan bagian internal kita itu. Apakah kita sadar akan pergerakan batin kita? Lebih lanjut, ketika berbicara tentang refleksi the soul inner struggle, kita perlu bertanya, hati kita itu isinya apa? Jadi kadang-kadang kita berkata, hatiku itu mencari Tuhan. Tetapi kemudian yang terjadi, hatiku itu sebetulnya yang aku inginkan bukan Tuhan. Yang kita inginkan itu keuntungan yang lebih lagi. Dan itu yang kita cari. Kehormatan yang lebih lagi. Dan itu yang kita cari. Jadi isi hati kita itu siapa? Siapa yang sebetulnya bertahta di dalam hati kita? Kita perlu memperhatikan seperti itu. Dan kita perlu berhati-hati Bapak Ibu sekalian ketika kita berkata bahwa saya sudah selesai dengan masalahku. Saya sering mendengar kesaksian orang-orang begitu ya yang berkata bahwa saya sudah selesai dengan masalahku. Saya sudah selesai dengan masalah pemberhalaan, penerimaan. Saya sudah selesai dengan pemberhalaan, pengakuan. Saya sudah selesai dengan pemberhalaan control. Saya sudah selesai dengan pemberhalaan ini dan pemberhalaan itu dan ini dan itu. Tetapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di situ. Rumah yang sudah bersih dan rapi itu bisa tiba-tiba dimasuki setan yang lebih jahat lagi di situ. Kita perlu memiliki kewaspadaan. Jangan terlalu cepat. Kita perlu terus-menerus bersandar kepada anugerah Tuhan. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang perjuangan batin yang melibatkan kesadaran-kesadaran rohani kita, kita perlu terus menjaga bukan hanya sekali ataupun sesekali. Sebagai contohnya itu begini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menjaga balance dari kehidupan rumah tangga kita, begitu ya. Kita mengerjakannya itu sekali atau sesekali atau terus-menerus. Jikalau kita itu hanya mengerjakan bagian dari pernikahan kita itu hanya sekali, mempersiapkan semuanya itu dengan baik hanya sekali, maka pernikahan keluarga kita itu akan hancur berantakan.
Tetapi kita itu harus terus-menerus mengerjakan pernikahan kita. Jikalau kita itu berjanji setia hanya di awal, di masa pemberkatan, tetapi setelah itu janji pernikahan itu tidak kita maintain, begitu ya, maka kita akan mendapati bahwa kadang-kadang janji pernikahan itu bisa berakhir dengan sesuatu yang berantakan. Kita bisa melihat bahwa masalah kesehatan juga begitu. Kita fitness sekali, gitu kan, yang luar biasa keras, tetapi setelah itu kita tidak olahraga lagi, apa yang terjadi? Ya akan berantakan lagi. Maka kita perlu memperhatikan bahwa menjaga bagian dalam hati kita itu perlu dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali dan sekali. Coba bayangkan begini Bapak Ibu sekalian, kita membangun satu rumah dan kita berhasil mendirikan rumah idaman kita dengan segala ekspektasi kita, wah rumah ini bagus, begitu kan ya. Dan ketika rumah itu bagus, lalu kita melakukan satu pembersihan atas rumah itu semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Tetapi hal itu hanya dilakukan satu kali. Bahkan di dalam proses yang sekali itu, satu debu pun tidak ditemukan di dalam rumah itu. Dan semua desainnya itu diatur sedemikian bagusnya. Tetapi kemudian rumah itu tidak kita maintain dari hari ke hari. Dan kita itu tinggalkan rumah itu begitu saja. Maka lambat laun kita akan mendapati bahwa mulai ada banyak tikus di sana, laba-laba ada di sana, tumbuhan-tumbuhan liar itu bertumbuh di rumah kita yang baik itu. Dan jikalau kita biarkan terus, rumah itu lama-lama jadi rongsokan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita perlu memperhatikan spiritual check up di dalam diri kita itu bukan hanya sekali atau sesekali. Tetapi spiritual check up yang melihat ke dalam, dan melihat pertempuran rohani yang di dalam. Dan meminta Tuhan itu memimpin kita. Meminta firman-Nya itu bekerja, membersihkan bagian-bagian dalam di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus. Dan kita itu secara terus-menerus perlu belajar untuk mengenali diri kita. Bercermin dan kita itu mengenali diri kita. Mengenali pola-pola pencobaan kita. Dalam kondisi seperti apa pencobaan itu datang? Ada orang-orang yang kondisi pencobaan itu datang ketika dia bosan. Ketika dia bosan lalu dia iseng. Ada orang-orang yang mengalami pencobaan itu ketika dia ada di dalam tekanan yang berat. Di tengah-tengah tekanan yang berat dia itu perlu stress release. Dan di tengah-tengah perlunya stress release itu dia mencari sesuatu yang bisa memberikan kelegaan kepadanya. Ada orang-orang yang mengalami temptation itu ketika situasi itu menjebak dia dan godaan itu selalu datang. Keuntungan itu bisa datang lebih lagi, sehingga tidak terkontrol, ingin terus mengeruk keuntungan, sehingga lambat laun itu melupakan etika di dalam berbisnis, sehingga lambat laun itu sudah lupa semua prinsip-prinsip yang lain. Sekalipun kita bisa menjadi tokoh gereja pada saat yang bersamaan. Makanya kita itu perlu kenal diri. Kita perlu kenal pola-pola pencobaan yang kita alami. Dan kita perlu terus-menerus itu membuat pengakuan dosa. Kita perlu terus-menerus masuk ke dalam proses pertobatan. Nanti kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan di dalam perjamuan kudus ini, kita akan melakukan spiritual check up. Dan di dalam momen perjamuan kudus yang seperti ini, kita membawa dosa-dosa kita ke bawah salib Kristus. Dengan satu keyakinan bahwa tubuh dan darahnya itu sudah diserahkan bagi kita. Tubuh dan darahnya itu sudah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita. Dan marilah kita datang kepadanya dengan kesadaran diri bahwa ini aku Tuhan. Dengan berbagai problematika di dalam hidupku. Dengan berbagai pergumulan interior yang terjadi di dalam jiwaku. Aku datang, aku mengaku, dan aku bertobat. Dan kita itu perlu mencari pertolongan. Gereja disediakan untuk sebagai support system, di mana kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Bisa menolong jemaat Kristen yang lain untuk boleh bangkit dari segala problematika dan pergumulannya. Bapak Ibu sekalian, sebagai aplikasinya, kita itu perlu dengan anugerah. Kita itu sadar dan jujur pada diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, jujur kepada diri sendiri merupakan sesuatu yang penting. Jadi kita perlu melihat ke dalam. Dan ketika kita melihat ke dalam, kita itu perlu jujur kepada diri sendiri. Saya ingin membocorkan satu rahasia dari kehidupan seorang hamba Tuhan, begitu ya, bukan seorang. Ini umum terjadi dalam diri hamba Tuhan, begitu termasuk saya. Jadi kita itu masuk ke dalam satu peran di mana kita harus memainkan peran sebagai seorang yang excellent, sebagai seorang yang sempurna. Dan itu merupakan sesuatu yang harus kita munculkan, karena itu peran kita, itu seakan-akan profesi kita. Dan orang-orang yang masuk dan terjebak ke dalam profesi dan peran yang seperti ini, maka ada satu penyakit. Penyakitnya itu apa? Faking good,
pura-pura baik, ya, pura-pura baik. Dan ketika berpura-pura baik itu bukan hanya berpura-pura baik bagi orang, tetapi terhadap diri sendiri pun tidak berani jujur. Tidak berani jujur untuk mengakui berbagai motif yang mungkin tidak benar di dalam diri. Dan kita itu malu begitu, kalau kita itu mendapati bahwa diri kita itu tidak setia, diri kita itu rusak, diri kita itu kecanduan ini dan kecanduan itu. Dan karena itu kita biasa faking good dan kita itu merepress semuanya sehingga kadang-kadang kita itu tidak sadar. Dan orang-orang yang seperti ini bisa kelihatan sangat baik dan kalau dites begitu ya, wah nilai tesnya itu semua positif jedok ke atas. Tetapi kita tahu bahwa itu faking good, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita perlu berhati-hati dengan semuanya itu, ya. Dan kita itu perlu jujur kepada diri sendiri dan kita itu menyerahkan. Ini loh aku Tuhan. Dengan carut marutku aku datang kepada pintu kasih karuniamu. Yang sebentar lagi akan disediakan di dalam meja perjamuan Tuhan. Dengan luka-lukaku aku itu datang kepadamu. Kita itu perlu menyadari, kita perlu mengenali kelemahan-kelemahan kita itu apa. Kita perlu mengenali masa lalu kita itu traumanya itu seperti apa. Kegagalan-kegagalan kita itu masa lalu itu apa. Hantu-hantu masa lalu kita itu apa. Dan jangan kita berkata hantu-hantu itu sudah hilang. Jangan dengan mudah saja kita mengatakan hantu-hantu itu sudah hilang. Tetapi kita perlu terus-menerus menyadari bahwa hantu-hantu itu perlu terus-menerus ditaklukkan di bawah Kristus. Kita perlu terus-menerus datang kepada kasih karunia Allah. Kita perlu sadar, jujur dengan motivasi-motivasi kita. Kita mungkin ingin memuliakan Tuhan dengan bibir kita, tetapi ternyata yang keluar itu adalah gosip yang kesana kesini dengan bibir kita. Kita perlu tahu apa sih motivasi kita untuk mengungkapkan semuanya ini. Kita perlu memiliki kesadaran-kesadaran seperti itu. Kita perlu sadar dengan perasaan-perasaan negatif. Kenapa saya itu jengkel luar biasa sama orang yang seperti ini. Kita perlu mengakui, aku itu jengkel. Bukan kemudian, aku gak jengkel. Kita baik ya sis, gitu. Kita baik ya bro. Padahal kita itu jengkel luar biasa. Tapi kita tidak berani mengakuinya. Kita harus berani mengakui kepada diri kita sendiri, aku jengkel, aku gak tuahan sama orang kayak gini. Kepingin tak pites sebetulnya orang seperti ini. Dan kepingin mites itu sendiri harus diakui Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepingin mites itu sendiri harus diakui. Kepingin tak gampar orang itu, kita perlu mengakui itu. Perasaan-perasaan negatif kita mengenalinya. Jangan di-repress begitu saja seakan-akan itu gak ada. Kita perlu dengan jujur itu mengenali dorongan-dorongan kita yang tidak terkendali. Kalau kita sudah kena ke stimulir itu, kita sudah gak bisa berhenti. Kita akan terus terseret ke sana, terseret ke dalam pencobaan itu. Kita perlu kenali itu. Kita perlu kenali dilema moral. Aku membutuhkan keuntungan. Tetapi makin lama aku mencari dan mengeruk keuntungan itu dengan cara-cara yang memiliki dilema moral untuk aku. Aku itu perlu menyadarinya. Aku itu perlu mengakuinya. Aku itu perlu menyerahkannya kepada Tuhan. Kita itu diliputi dengan berbagai perasaan bersalah. Kita perlu mengenali perasaan bersalah kita. Kita perlu mengakui perasaan bersalah kita. Jangan kemudian kita itu melakukan pembenaran diri. Dan kita juga perlu mengakui pembenaran diri itu. Kita mengatakan bahwa kita mencari logika-logika yang bisa membantu kita untuk mengatakan bahwa yang salah itu adalah benar. Dan otak kita yang kreatif bisa mendapatkan kesimpulan yang seperti itu. Walaupun salah, tetapi secara logis dibuktikan itu benar. Untuk apa? Untuk menutupi rasa bersalah kita. Kita perlu mengenali pola-pola itu. Dan kita mengakuinya. Dan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita perlu mengakuinya dengan satu kesadaran. Bahwa ada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang sudah mengusir setan itu. Yang sudah mengalahkan kegelapan itu. Anugerah Tuhan yang sudah mengalahkan dosa itu. Kita perlu datang kepada pintu kasih karunia. Karena dengan kasih karunia-Nya kita itu diterima. Kita yang tidak layak diterima. Itu diterima hanya oleh karena kasih karunia-Nya yang besar bagi kita. Tanpa kasih karunia-Nya, mungkin kita tidak berani jujur pada diri kita sendiri. Tanpa kasih karunia-Nya, kita tidak tahan melihat diri kita yang buruk rupa. Dan kita bersembunyi dengan diri kita yang kita topengin sedemikian indah dan bagus. Tetapi di dalam kasih karunia-Nya, yang sebentar lagi akan kita nikmati melalui sakramen perjamuan kudus. Kita akan datang di hadapan kasih karunia-Mu. Aku telanjang di hadapan-Mu. Di hadapan kasih karunia-Mu, aku datang sebagaimana aku ada. Di hadapan kasih karunia-Mu, aku datang dengan berbagai kesadaranku ini. Selidikilah aku ya Allah. Kenalilah hatiku. Jadi lagu yang tadi merupakan sesuatu yang kita perlu. Selidikilah hatiku, kenalilah hatiku. Dan itu merupakan satu bentuk kewaspadaan rohani kita.
dan ketaatan rohani kita. Mari kita berdoa. Pada pagi dan siang hari ini kami datang di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur. Karena Tuhan berkenan menyatakan firman kepada kami. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kami dan mengenali isi hati kami. Dan ketika isi hati kami sudah tersingkapkan bagi kami, biarlah kami boleh datang kepada pintu kasih karunia-Mu dan meletakkan, membawa pengakuan kami kepadamu. Dan kami berkenan untuk menerima pernyataan anugerah-Mu. Biarlah kami boleh menikmati anugerah-Mu. Biarlah hidup kami boleh digerakkan oleh anugerah-Mu. Biarlah hidup kami boleh bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Dan kami berdoa, biarlah semua aktivitas yang kami lakukan, ibadah yang kami lakukan pada hari ini, puji-pujian yang kami lakukan pada hari ini, perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada hari ini, bukan hanya menjadi kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas eksternal yang ada di luar saja, sebagai kebiasaan tradisi yang dari gereja saja. Tetapi biarlah semuanya ini boleh mengingatkan kami akan hal-hal rohani yang Tuhan kerjakan di dalam hati kami. Bekerjalah ya Tuhan, dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan karena ini merupakan sesuatu yang serius dan penting, maka kita perlu melakukan berbagai persiapan. Di dalam gereja-gereja Reform biasanya itu dilakukan yang namanya sensura morum. Jadi hari-hari ataupun momen-momen persiapan. Dan karena keterbatasan kita melakukan persiapan itu di momen ini juga. Sebagai persiapan maka kita perlu mengingat adanya syarat-syarat sesuai dengan tata gereja, tata ibadah GKA, Gereja Kristen Abdiel. Maka syarat-syarat bagi siapa yang boleh mengikuti perjamuan kudus dan siapa yang belum boleh mengikuti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus itu dilakukan bagi siapa yang sudah dibaptis dewasa atau sebelumnya sudah pernah dibaptis anak dan kemudian sudah disidi. Jikalau saudara pernah mengalami proses ini, baik di gereja manapun, dan saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara diundang untuk ikut di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tetapi bagi yang belum, sebaiknya jangan mengambil terlebih dahulu roti dan anggur yang disediakan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengikuti syarat-syarat ini dan yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa tolong angkat tangan supaya para penata layan bisa menyediakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada beberapa di sini ya. Siapa lagi? Ada beberapa di atas itu ya, ada beberapa di atas. Ya, jikalau semua sudah mendapatkan, maka kita sebelum melakukan perjamuan, kita perlu mengerti makna dari perjamuan. Mengapa sih kita itu melakukan perjamuan kudus? Kita melakukan perjamuan kudus karena ini adalah sakramen yang diperintahkan Tuhan. Sakramen itu apa? Sakramen itu melalui benda-benda yang natural, roti dan anggur, itu dinyatakan kepada kita anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan, pekerjaan spiritual yang maknanya itu melampaui benda-benda itu. Dan melalui benda-benda itu, begitu ya, anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita. Ya, itulah sakramen. Dan kita bisa melihat hal ini dalam 1 Korintus 11 ayat 23 bahwa sakramen ini diperintahkan oleh Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, bagaimana kita menghayati sakramen perjamuan kudus ini?
Kita menghayati sakramen perjamuan kudus ini dengan cara seperti ini. Roti dan anggur yang nanti akan dibagikan kepada kita, itu adalah roti dan anggur yang dapat kita sentuh, dapat kita kecap, dapat kita rasakan rasanya itu seperti apa. Itu bukanlah simbol-simbol atau benda-benda lahiriah yang kosong. Ya, jadi itu bukan simbol-simbol benda-benda lahiriah yang kosong. Karena simbol-simbol dan benda-benda lahiriah yang dibagikan kepada saudara adalah sarana, anugerah Allah. Di mana melaluinya kita itu melihat karya Kristus, mengingat karya Kristus, menikmati karya Kristus di atas kayu salib yang menggantikan dan menebus dosa-dosa kita. Itu adalah simbol-simbol yang menuntun kita menghayati realitas hal-hal rohani yang berada di luar jangkauan indera dan pikiran kita. Oleh karena itu dalam perjamuan ini marilah dengan mulut kita makan roti dan minum anggur perjamuan. Dengan mulut kita makan dan minum. Dan dengan iman kita percaya dalam hati. Dengan mulut kita makan dan minum, dalam hati kita itu percaya bahwa tubuh dan darahnya itu diserahkan bagi kita di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Sebelum kita melakukan perjamuan ini, kita perlu melakukan pemeriksaan diri. Dan di dalam pemeriksaan diri ini, saya akan membacakan apa yang menjadi tuntunan dari Katekismus Heidelberg nomor 81. Untuk siapa perjamuan kudus ini ditetapkan? Jawab dari Katekismus ini adalah, perjamuan ini disediakan bagi mereka yang menyesali dosanya. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menyesali dosanya, perjamuan ini disediakan. Bukan disediakan bagi mereka yang tidak merasa berdosa, yang tidak perlu merasa memerlukan pertobatan. Bagi saudara yang menyesali dosa, yang merasa, aku orang berdosa, aku memerlukan pertobatan, maka perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara. Bagi mereka yang menyesali dosanya, namun tetap percaya bahwa dosanya telah diampuni oleh Kristus, dan bahwa segala kelemahan yang masih tersisa ditutup oleh penderitaan serta kematian Kristus. Bagi siapa perjamuan kudus ini disediakan? Bagi mereka yang ingin makin menguatkan iman dan membenahi hidup mereka. Dan ada peringatan di sini. Sebaliknya, bagi orang munafik dan mereka yang tidak bertobat kepada Allah, mereka itu mendatangkan hukuman atas diri mereka dengan makan roti dan minum anggur ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam saat teduh, di dalam pemeriksaan batin kita di hadapan Tuhan sebelum kita menikmati perjamuan kudus ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita memasuki perjamuan ini. Dengan hormat meminta Pak Hendro Ghani memimpin di dalam doa persiapan ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga. Sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini sekali lagi kami boleh datang kepadamu ke meja perjamuan Tuhan, memenuhi undanganmu Tuhan untuk boleh menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau untuk
karyamu yang begitu besar untuk kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib dan dengan darahmu yang kudus Engkau sudah tebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Ketika kami mempersiapkan diri untuk datang ke dalam perjamuan-Mu ini Tuhan, kami berusaha untuk berdamai kepada setiap rekan kami Tuhan, supaya kami layak mengikuti perjamuan ini. Tapi kami juga percaya bahwa kami tidak sempurna Tuhan, dan mungkin masih ada dosa-dosa yang terselubung, yang masih ada di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami Tuhan, dan Tuhan menyucikan dan melayakkan kami semua untuk boleh datang ke meja perjamuan, menikmati perjamuan siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk datang kepadamu, kami siap untuk mengikuti perjamuan siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Pada waktu makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, serta berkata, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, memberikannya kepada mereka, serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita bersama-sama yang sudah siap bangkit berdiri dan mengambil roti yang sudah dibagikan kepada kita. Marilah kita mengangkatnya bersama-sama dan memakannya dengan iman bahwa tubuh Kristus sudah diserahkannya bagi kita di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita memakannya dengan iman.